Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kakak di sini akan menerangkan tentang pelajaran bahasa Indonesia, cara menentukan paragraf, kalimat utama, kalimat pendukung, dan ide pokok. Oke, disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, pertama, adik-adik tahu nggak sih apa itu paragraf? Oke, kalau belum tahu kakak jelaskan ya. Nah, di sini ada pengertian paragraf. Paragraf adalah sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok dan beberapa kalimat pengembang atau merupakan pengembangan dari ide pokok. Simpelnya, paragraf itu disebut dengan pengembangan dari ide pokok. Oke, lanjut. Di sini ada contoh paragraf. Nah, ini merupakan salah satu contoh paragraf. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Di sini disebut paragraf karena terdiri dari ide pokok dan kalimat pendukung. Nah, ide pokoknya itu otot merupakan alat gerak aktif. Terus kalimat pendukungnya itu pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak sih apa itu kalimat utama? Oke, jadi langsung kakak jelaskan aja ya. Kalimat utama adalah kalimat pokok atau kalimat pokok yaitu kalimat berisi pokok pikiran utama untuk mengembangkan suatu paragraf. Nah, di sini ada contoh kalimat utama. Teksnya masih sama ya kayak yang tadi. Nah, contoh kalimat utama atau kalimat pokok itu otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, kalimat utama ini pada paragraf ini terletak pada kalimat yang pertama. Nih, sampai dengan titik. Oke, lanjut. Nah, sekarang kakak jelaskan tentang letak kalimat utama. Nah, kalimat utama itu bisa terletak di 3 posisi. Nah, yang pertama ada di awal paragraf atau disebut dengan deduktif. Yang kedua ada induktif atau kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Dan yang ketiga ada campuran, yaitu kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir dari sebuah paragraf tersebut. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Kan tadi kita udah membahas tentang paragraf, kalimat utama, kalimat pendukung. Nah, sekarang kita ke apa itu ide pokok. Oke, kita lanjut. Nah, pengertian dari ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf dan ide pokok berada dalam kalimat utama. Nah, ide pokok itu ternyata terletak di dalam kalimat utama. Nah, contohnya, cara menentukan ide pokok. Kita harus menentukan dulu cara menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok itu kita tentukan dulu kalimat utamanya yang mana, lalu baru kita akan mendapatkan sebuah ide pokok. Oke, lanjut. Nah, contohnya ini ada kalimat otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Oke, nah ide pokok dari paragraf tersebut itu merupakan otot merupakan alat gerak aktif, di mana otot merupakan alat gerak aktif ini terletak di kalimat utama dari paragraf tersebut.
Sekarang kesimpulannya, jadi yang ini merupakan sebuah paragraf karena terdiri dari satu ide pokok dan beberapa kalimat pendukung. Nah, yang kedua ini disebutnya kalimat utama. Nah, yang ketiga ini merupakan ide pokok. Dan ide pokok ini didapat dari kalimat utama. Untuk menentukan ide pokok ini didapat dari kalimat utama. Oke, sampai sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, adik-adik akan latihan soal. Nah, di sini ada, perhatikan teks berikut ini. Nah, di sini ada 3 paragraf. Ini paragraf pertamanya, ini paragraf kedua, dan ini paragraf yang ketiga. Soalnya, adik-adik tentukan mana kalimat utama, kalimat pendukung, dan ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Oke, kalau ada yang ditanyakan atau tidak mengerti, bisa langsung chat di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari kakak. Semoga ilmu yang kakak berikan sangat bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan semoga adik-adik lebih memahami tentang pelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam menentukan mana itu paragraf, kalimat utama, kalimat pendukung, dan ide pokok. Oke, terima kasih adik-adik semua. Kakak akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.